untuk menghadiri orientasi tahap kedua dengan tema manajemen konflik, asiknya mengenal manajemen konflik dengan talent management. Alhamdulillah sudah hadir Mbak Siti sebagai narasumber dan teman-teman. Saya sapa dulu ya. Mbak Indah, bisa dengar suara saya? Oke, hadir Mbak. Oke. Mbak Yanti, oke ya. Sama Mbak Laila. Mbak Laila sepertinya belum masuk ya. Oke, selama 1 jam ke depan kita akan piknik bareng, ngeteh bareng, nyemil bareng di sini bersama Mbak Siti sebagai narasumber. Semoga 1 jam ke depan dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu aja Mbak Siti. Monggo waktunya saya persilakan buat Mbak Siti. Baik. Terima kasih Mbak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Walaupun cuma di rumah, tidak mudah pasti mengkondisikan keadaan di rumah sehingga kita bisa bertemu sekarang. Hari ini sebenarnya saya sedikit bercerita, kita juga lebih banyak ngobrol, karena sebenarnya ini bagian kedua ya Mbak Eri ya. Bagian pertama, pada waktu sebelum new chapter ya, kita sudah pernah ngobrol-ngobrol yang terkait tentang keorganisasian juga. Waktu itu masih di divisi training and consulting ya, panitianya. Yeah. Komunikasi produktif. Jadi bisa dibilang ini sambungan dari sesi sebelumnya tentang komunikasi produktif. Nanti teman-teman yang belum sempat hadir, pasti yang baru pasti belum sempat hadir. Bisa melihat di link apresiasi, di situ ada resume kegiatannya. Link apresiasi tempat kita melaporkan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada resume kegiatannya di situ, kita ngobrolin apa aja, terus kita menghadirkan rekomendasi apa saja. Setelah kita obrolin kendala-kendala komunikasi di IP Kalsel itu apa saja sih? Terus tuh gimana cara-cara supaya komunikasi di IP Kalsel itu lebih produktif. Nah, beberapa bulan kemudian kita kembali ke ini sih ya, new chapter. Lumayan ya Mbak Eri, seperti dapat badai. Alhamdulillah kita bisa melewati perubahan struktur dari yang awalnya 1 struktur berubah langsung menjadi 5 struktur, tapi seperti roda yang saling berjalan. Kita beradaptasi beberapa bulan, tentunya teman-teman mulai nih merasakan, ada yang mulai merasakan nyaman dengan timnya, ada juga yang sudah mulai merasakan konflik-konflik di dalam timnya atau bahkan dengan seluruh kepengurusan. Nah, kalau saya mau cerita tentang saya sendiri nih, tadi saya sudah baca satu persatu bekal teman-teman sebelum datang ke sini, dan tentunya kita jadi tahu ya, siapapun itu pasti deh pernah ngerasain berkonflik. Dan buat saya sih sebenarnya berkonflik itu nggak enak ya. Dari dulu tuh sebenarnya saya dididiknya itu di keluarga, kalau bisa tidak ada konflik gitu, kalau bisa konflik itu tidak perlu dibesar-besarkan. Tetapi ternyata pada saat saya tumbuh gitu, justru saya itu orang yang bikin konflik. Sering sekali saya tuh malah jadi sumber konflik. Ternyata konflik itu ya memang tidak bisa saya hindari gitu. Apalagi setiap kita itu memang unik. Orang seperti saya ini misalnya dulu kayaknya cuma di IP Kalsel deh yang saya itu agak jinak-jinak dikit ya. Kalau waktu saya masa remaja, masa mahasiswa, itu saya tuh tukang bikin konflik. Saya kalau lihat sesuatu yang saya nggak suka, ya udah nggak suka aja gitu. Saya sangat yakin dengan analisa saya, pendapat saya, cara saya mengerjakan sesuatu. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba datang gitu, terus dia memaksakan cara dia, atau dia ngomongnya nggak enak di telinga saya, itu udah dijamin nggak bisa cocok dengan saya. Udah dijamin bakalan konflik dengan saya. Dan lalu saya akan mengambil, udahlah jalan lu, jalan lo, jalan gua, gitu. Nah, saya tuh juga pernah dicap
provokator karena saya orangnya strategis gitu. Dan mungkin karena saya jarang ngomong, kalau saya ngomong tuh didengerin orang, dan ketika saya berpendapat, ini di belakang saya banyak tuh yang ikut gitu, padahal belum tentu pendapat saya itu benar. Nah itu jadi konflik itu memang sering ya, karena gesekan karakter, karena pribadi kita masing-masing itu unik. Nah ketika kita tidak memahami atau kita baper, ya udah pastilah. Kalau di IP itu Bu Septi bilang, ya pesannya gini ya Mbak Eri, jangan baper, jangan baper. Nggak boleh. Itu saya mikir sih sebenarnya, Bu Septi ini ada-ada aja. Orang semuanya perempuan, mana bisa sih nggak pakai perasaan gitu. Saya awalnya nggak terima, aduh ini kayaknya cuma afirmasi deh, cuma switch bahasa aja gitu. Tetapi setelah kemudian di IP itu nilainya, value-nya memang dikuatin, Bu Septi juga benar-benar mencontohkan sendiri bagaimana Bu Septi difitnah orang, ditolak orang, ditinggalkan oleh tim intinya bahkan gitu. Kemudian menghadapi konflik yang beragam, apalagi pada saat new chapter, itu di regional kita ada konflik. Dan di nasional pun konflik. Banyak yang tidak bisa menerima, ini kenapa tiba-tiba harus dirubah seperti ini? Kenapa kami tidak diajak bicara? Kenapa keputusannya dari pusat ke bawah? Dan di regional pun, saya tuh yang awalnya sudah menepi dari kepengurusan inti, bertanya-tanya, ini kenapa seperti ada goncangan gitu, yang semua orang seperti tidak siap, dan saya tidak mendapatkan informasi yang cukup, perubahan apa sih yang ingin dilakukan dari atas gitu. Jadi terjadi konflik, dan di situ Bu Septi benar-benar mencontohkan bagaimana konflik itu bukanlah hal yang harus kita takuti. Konflik hanya butuh dikelola. Ya, jadi saya pun dulu tuh termasuk orang yang, ya kalau bisa sih nggak usah deh ketemu konflik gitu. Di keluarga juga konflik tuh kayak dibiarin aja, sembuh dengan sendirinya. Dan ternyata itu nggak bagus. Toh pada saat kita besar, kita pasti akan ketemu konflik dengan tetangga, dengan teman, selalu gitu. Dan kita perlu cara untuk mengelolanya. Pada akhirnya, ya saya sepakat gitu kalau kita mungkin hanya bisa meminimalisir ya, mengurangi potensi konflik. Tapi kalau menghindari sama sekali rasanya tidak mungkin. Dan contohnya nih, kalau kita di rumah punya anak mungkin lebih dari satu. Kalau mereka itu diam-diam atau terasa damai rumah ya, itu patut dicurigai. Apakah orangnya sedang tidur atau sedang sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga mereka tidak berantem. Tapi kalau masih ada suara-suara berantem, itu artinya mereka masih berusaha untuk terhubung satu sama lain. Mereka masih lobby ini, enggak, ini punya aku, ini mainanku, ini cara kita main begini. Gitu. Artinya mereka masih berusaha untuk terhubung satu sama lain. Tapi kalau di rumah sudah adem, ya patut dicurigai, mungkin suami sibuk dengan urusan sendiri, istri sibuk dengan urusan sendiri, atau konfliknya tidak dibicarakan, gitu, sekedar supaya ada. Kira-kira seperti itu. Dalam kehidupan berorganisasi sendiri, ternyata ketika terjadi konflik, bisa jadi itu tanda bahwa organisasi itu memang sedang berkembang, gitu. sedang bagus-bagusnya, gitu. Karena semua orang berani untuk mengungkapkan pendapat, semua orang berani untuk berkreativitas, gitu, menunjukkan dirinya sendiri, gitu, sehingga terjadi konflik. Ada juga organisasi yang terlihat dari luar adem, gitu, semua manut, tapi ternyata orang-orangnya takut untuk mengeluarkan pendapatnya, takut untuk berekspresi, takut untuk menjalankan program, gitu. Karena bisa jadi leader-leadernya mungkin menekan. Jadi konfliknya itu bukan hal yang terlalu menyeramkan, tapi bisa diminimalisir, dan bisa juga menjadi indikator bahwa organisasi kita memang sedang berkembang, sedang bagus-bagusnya, dan tinggal dikelola supaya lebih baik lagi. Kalau dari jenisnya, ya itu tadi mungkin dari cara kita menyikapi beda-beda ya. Ada yang takut sekali dengan konflik. Ada yang sudah bisa menerima, oh iya konflik ini memang tidak bisa dihindari, tinggal bagaimana mengelolanya. Juga ada juga yang mungkin
membedakan konflik itu ada konflik yang destruktif, ada konflik yang membangun. Ya kalau konflik yang cenderung merusak, ya tentunya konflik yang dibiarkan berlarut, kita berpura-pura seakan tidak terjadi konflik, lalu setiap hubungan di dalamnya itu semakin buruk. Akhirnya mencari jalan masing-masing. Bukan berarti semuanya baik-baik saja, gitu, tapi mencari ya sibuk masing-masing, gitu. Tidak dalam satu saling terhubung satu sama lain lagi. Sementara konflik yang baik adalah konflik yang pada akhirnya bisa membuat kita lebih baik. Gitu. Ada trust yang kemudian muncul, rasa saling percaya, rasa saling mengisi, gitu, rasa bisa saling memahami satu sama lain. Itu adalah konflik yang pada akhirnya bisa membangun. Kalau di tema acara kita hari ini, manajemen konfliknya akan dikaitkan dengan talent mapping ya. Kebetulan saya bukan praktisi, yang praktisi adalah suami saya, tetapi saya cukup sering berdiskusi dengan beliau tentang talent mapping, dan memang bahasa yang kami pakai di keluarga juga bahasa talent mapping tentang bakat. Di IP sendiri memang di ibu profesional itu kita pakai bahasanya, bahasa bakatnya talent mapping. Nah, kenapa kita perlu menyamakan bahasa bakat kita? Ya supaya enak aja. Jadi kalau kita misalnya melihat orang yang sangat berhati-hati, setiap kali ingin melakukan proyek dia harus penuh dengan perhitungan dulu. Oh, orang ini deliberatif. Jadi ketika kita punya bahasa yang sama, kita akan mudah nih memahami partner atau tim kita. Oh, dia orangnya seperti ini. Lalu apakah talent mapping ini akurat? Itu dulu deh yang ingin kita bahas ya. Sebagian pengurus di IPK Sulsel ini ada yang sudah melakukan asesmen, ada juga yang belum melakukan asesmen. Sebagian, pastinya semuanya sudah mengenal ST30. Tapi talent mapping sendiri bukan ST30 ya. ST30 hanya bagian kecil dari talent mapping. Nanti kalau suara saya mengecil sendiri tolong diingatkan ya. Karena saya belum mengerti juga nih cara-cara bersuara secara online. Kalau talent mapping yang lebih lengkap, lebih menyeluruh dalam menilai kita. Beberapa di antara pengurus sudah mengambil asesmen talent mapping, sebagian besar belum mengambil asesmen talent mapping. Tapi di sini saya mungkin berbagi pengalaman sebagai bukan seorang praktisi, yang praktisi Mbak Febrin. Saya berbagi pengalaman sebagai orang biasa, tapi sudah mengambil asesmen talent mapping dan sudah sering berdiskusi dengan suami saya yang praktisi tentang talent mapping, juga sudah merasakan manfaat bagaimana talent mapping juga membantu dalam keluarga kami memahami satu sama lain, juga membantu kami di dalam berorganisasi. Kembali tadi, apakah talent mapping ini akurat untuk menilai seseorang? Jadi talent mapping ini sebenarnya ya seperti cermin ya. Seperti cermin, Anda yang melakukan tesnya sendiri, Anda yang mengisi pertanyaannya, sejauh mana Anda mengenal diri Anda, sejauh itu juga keakuratan tesnya. Jadi kalau pada saat Anda mengisi asesmennya mungkin Anda sedang tidak fokus, atau Anda sedang tidak mengenal diri Anda, atau Anda belum memahami maksud asesmennya, lalu ingin menampilkan diri yang lebih baik, lalu tidak tergambar diri Anda yang sebenarnya, ya bisa jadi tesnya tidak akurat. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar mengerti dirinya, itu akan akurat gitu. Sehingga jika terjadi perbedaan hasil, misalnya tahun ini Anda mengambil tes, kemudian beberapa tahun kemudian ada tes lagi, bisa jadi perbedaannya tidak akan banyak bagi orang-orang yang memang sudah mengenal dirinya dengan baik. Tapi bagi orang yang memang masih perlu mengayakan diri mungkin dengan wawasan, dengan kegiatan, lalu dia merasa, oh ternyata orang yang aku kenal itu bukan aku yang sekarang nih yang benar-benar diriku, gitu. Lalu dia ngambil tes lagi, oh ternyata hasilnya berubah, ya bisa jadi seperti itu. Sementara kalau ST30 kan yang dinilai dari kinerjanya ya, dari aktivitas yang memang kita terbiasa bagus dan melakukan aktivitas itu. Jadi belum menggambarkan keseluruhannya. Tetapi semuanya memang kita bisa gitu kita gunakan, dan di IPK Sulsel kita menggunakannya. Setidaknya itu ya, kenapa kalau
di IP itu menggunakan OST30 pada saat rekrutmen. Kemudian kalau bicara bakat, menggunakan talent mapping. Intinya sih supaya enak aja gitu, supaya enak. Kita bisa mempelajari sendiri sebenarnya dari resource-nya. Di media sosial juga banyak tuh yang sudah membahas talent mapping. Bu Septi juga sudah memberikan untuk anak-anak itu Pandu 45. Itu kan secara gratis ya, tersebar. Bisa kita akses sendiri. Praktisi juga, Abah Rama sendiri juga memberikan ilmunya dengan sangat luas gitu. Bisa diakses oleh siapa saja. Dan sehingga kita juga bisa enak nih ngomongnya. Oh, kita pakai talent mapping. Karena kan banyak alat-alat lain untuk mengenal bakat. Ketika bahasa kita sama, kita akan lebih mudah untuk memahami partner kita. Kalau hari ini pastinya saya tidak mungkin bisa membahas keseluruhan, ada 34 bakat dalam talent mapping itu, dan saya bukan praktisi, tentunya saya tidak berhak untuk terlalu mengulas lebih dalam, tetapi secara sekilas, insya Allah kita bisa lah ya. Karena sebenarnya bakat ini ada dalam diri setiap orang. Tinggal yang menonjolnya, yang lebih kuatnya sisi yang mana. Ada 34 bakat, 7 yang teratas, itu biasanya adalah yang paling dominan atau paling mempengaruhi diri kita. Ngobrol dulu aja. Jadi untuk definisi bakat-bakatnya sudah ulun share di WA pengurus. Tadi bisa dilihat di sana. Biasanya masalah itu muncul ketika kita memakai cara kita dan partner kita memakai cara yang berbeda. Jadi contohnya kalau saya adalah orang yang setiap ingin melakukan program kerja, itu banyak pertimbangan. Apalagi bakat-bakat terkuat saya itu adalah di bidang pemikiran. Jadi saya orang yang deliberatif, selalu berhati-hati. Kemudian juga strategik, selalu memikirkan strateginya. Futuristik juga harus selalu merencanakan dulu sebelum bertindak. Dalam beberapa hal, sifat-sifat saya ini bagus. Tetapi jika di dalam tim saya, semuanya seperti saya itu tidak bagus. Karena pada akhirnya tidak akan ada program kerja yang berjalan. Maka saya perlu orang-orang yang action-nya cepat. Gitu. Orang-orang yang berani meloncat. Meloncat dulu, baru mikirnya belakangan. Maka saya akan mengimbangi orang-orang yang seperti ini. Kemudian ada juga orang yang tipe achiever misalnya. Achiever itu dia berpatokannya yang penting kerjanya harus selesai. Target harus tercapai. Bisa jadi orang-orang achiever ini tidak terlalu mempedulikan perasaan Anda. Tidak terlalu empati terhadap apa yang timnya sedang alami. Bagi dia yang penting tugas ini harus selesai sesuai target. Sesuai dengan apa yang sudah dia rencanakan. Atau mungkin bagi orang-orang yang empatinya kurang, ada juga mungkin orang yang tidak terlalu suka bertemu dengan orang lain. Itu woo-nya atau winning other-nya kurang suka berkumpul, kurang suka berkenalan dengan orang baru. Jadi ada juga tipikal orang yang, ayo ya kita kopdar sekarang yuk. Ada juga orang yang perlu waktu. Aku kopdarnya nanti dulu deh, tapi aku ngerjain tugasku. Tapi aku perlu waktu, jangan dipaksa untuk ngumpul-ngumpul dulu. Ya tipikal orang memang macam-macam. Atau kalau seperti saya yang analitikalnya tinggi, mungkin ketika Anda menawarkan sebuah program kerja, saya akan bertanya dulu, ini latar belakangnya apa? Kebutuhan member sudah sesuai atau belum? Targetnya, pesertanya siapa? Persiapan tim Anda seperti apa? Bagi orang yang baper, mungkin akan merasa, Mbak Siti ini rese deh, gitu. Nanya-nanya mulu, gitu. Padahal pada saat itu, saya itu sedang berusaha mempercayai dia. Saya sedang berusaha untuk membangun kepercayaan dengan dia. Bukan berarti saya tidak mempercayai dia, saya sedang berusaha untuk mempercayai dia. Kalau orang yang tidak paham mungkin kayaknya kemampuan saya diragukan deh gitu sama dia gitu, karena ditanya-tanya mulu. Lalu ada juga orang yang mungkin perlu apresiasi gitu. Harus selalu diapresiasi.
Jadi setiap tahapan tuh dia nanya dulu, ini sudah sesuai belum? Saya sudah pas belum kerjain ini? Saya bagus nggak di sini? Tapi ada juga orang yang nggak mau tuh diganggu-ganggu. Pokoknya kalau dia sedang mengerjakan sesuatu, aku jangan banyak tanya-tanya. Aku tahu apa yang aku kerjakan. Insya Allah aku ngerti tahapannya. Nanti kalau udah selesai aku lapor. Kalau misalnya nggak sesuai, aku siap revisi. Jadi macam-macam orang. Kemudian mungkin ada juga yang tipikal komennya tinggi. Komen ini orang yang memang bosi ya, suka suruh-suruh. Dan orang yang bosi ini biasanya yang nggak enak sih, siapa sih yang suka disuruh-suruh sebenarnya ya. Saya tuh ingat ada 3 hal ya. Tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan, tidak ada orang yang suka disuruh-suruh, dan tidak ada orang yang suka disalahkan. Ini adalah 3 prinsip utama yang selalu saya ingat dalam pola interaksi dengan partner saya. Tapi orang yang komennya tinggi, itu memang dia akan tersiksa kalau tidak ada yang disuruh. Jadi akan sangat penting bagi orang yang komennya ini tinggi, diberikan ruang. Oh, ini wewenang kamu di sini. Kamu bebas nih, ngaturnya di sini. Dan boleh tidak menunggu ACC dari saya. Itu sangat penting bagi orang komen. Karena kalau dia merasa, wewenangku tuh di mana sih, aku nggak jelas. Aku harus selalu menunggu arahan di atas dulu baru boleh bergerak. Nah itu mungkin dia akan tersiksa. Maka dia perlu diberikan komen. Wewenangnya, wilayahnya di mana. Gitu. Tetapi juga kita tidak bisa ya mengotak-ngotakan diri kita misalnya, oh aku orangnya deliberatif. Deliberatif itu kalau tidak disuruh tidak akan maju. Kalau di istilahkan itu kayak rezekinya dipatok ayam gitu. Karena dia memang lambat banget. Mikir dulu, kalau nggak terpaksa nggak akan maju, gitu. Penuh kecurigaan. Tetapi saya pun yang seorang deliberatif, ternyata ketika di IP bisa gitu mengambil amanah yang sebenarnya cukup menakutkan bagi orang lain gitu kadang. Tapi saya berani karena memang value-nya sudah dibangun, nilai-nilainya di IP sudah dikuatkan, dan sistemnya juga sudah bagus gitu. Saya cukup merasa nyaman, pada akhirnya ya saya berani. Yang penting adalah ketika kita mengetahui talent mapping ini, bukan berarti kita mengotak-ngotakkan diri kita, aku terbatas, aku kayaknya nggak bisa. Selalu berikan ruang untuk kita berubah dan berkembang. Kita hanya sebagai patokan saja. Tapi tetap berikan ruang bagi diri kita untuk selalu melakukan improvement. Lalu, kelebihan dari kita memahami bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Di dalam talent mapping itu kan setiap orang mempunyai kelebihan, setiap orang mempunyai kekurangan. Tinggal bagaimana setiap orang itu memaksimalkan kekuatannya dan mensiasati kelemahannya. Jadi kalau orang-orang seperti saya misalnya yang dalam setiap melakukan sesuatu itu harus penuh perencanaan, penuh kehati-hatian, penuh pertimbangan dari segala sisi. Yang mana tidak buruk juga pada saat ini karena saya di sekelas regional memang harus mempertimbangkan banyak hal. Tetapi tidak boleh tidak ada di tim saya itu orang yang actionnya tinggi. Maka saya perlu orang-orang mungkin seperti Mbak Maria yang ayo kita lompat gitu ya. Saya silakan Mbak Maria lompat, tapi jangan lupa bawa talinya. Jadi kalau naik tuh biar gampang lagi. Seperti itu. Jadi memang Allah tuh udah ciptain manusia satu sama lain itu memang saling melengkapi. Tawazun ya, alam ini ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti itu. Kemudian kalau tipikal kita memang tidak sedang berbicara optimasi ya, tetapi talent mapping ini memang sangat bagus ketika kita mengenal talent mapping. Oh, kita memaksimalkan kekuatan kita. Jadi orang yang memang ekspresif, ceria, misalnya bagus berada di humas. Orang yang memang sukanya mikir, sukanya teliti, ya bagusnya di manajer operasional. Lalu, karena hari ini kita bicaranya konflik, ya konfliknya seperti itu. Ketika biasanya kita sulit untuk melihat sebuah pribadi itu dari sisi kelebihan. Biasanya yang muncul menyebalkan aja gitu. Maka kita coba untuk melihat dari sisi kelebihan masing-masing. Pasti ada nih orang ini kelebihannya. Lalu perlu juga diciptakan sistem.
sistem. Jadi kalau kata para pakar manajemen itu, sistem itu tidak bisa jatuh cinta, sistem itu tidak bisa sungkan. Makanya kalau di IP itu ada peran, ada aturan gitu. Ada peran, ada aturan. Peran saya manajer program misalnya kayak Mbak Indah. Tapi Mbak Indah bisa menentukan aturan-aturan sendiri. Saya akan melakukan ini, saya akan berusaha untuk mengatur agar program kerja regional berjalan dengan lancar, dengan saya harus bersikap tegas kadang-kadang, tapi saya juga harus bersikap toleran, karena setiap komponen punya hak untuk berkegiatan, setiap komponen juga berhak untuk menunjukkan keunikannya masing-masing, bagaimana agar masing-masing komponen tetap di jalurnya. Itu ada aturannya, kemudian ada peran. Jadi penting bagi setiap organisasi seperti kita yang memang manusianya bermacam-macam, karakternya bermacam-macam, perlu dibuat sistem. Misalnya kalau bagi orang-orang seperti saya yang khawatir nih, kalau banyak yang loncat tanpa memikirkan pertimbangan, ya ada pelaporan, rencana kegiatan gitu kan. Kemudian ada juga apresiasi kegiatan. Nah, seperti itu sistem. Kemudian ketika kita melakukan rekrutmen pengurus, juga disamakan dulu value-nya. Dari pusat juga sudah dari awal diperkenalkan dengan karakter, atmosfer, ibu profesional. Itu adalah sistem. Sistem itu sangat membantu kita untuk berinteraksi satu sama lain. Value juga sangat membantu kita. Sebagaimana tadi di grup pengurus juga ada ya, ketika kita berada di organisasi, maka saat terjadi konflik, kita akan mengembalikan kepada nilai atau value organisasi itu. Jika tidak sesuai dengan nilai dan value organisasi kita, komunitas kita, ya berarti itulah yang harus diluruskan. Value dan sistem itu sangat membantu kita dalam saling berinteraksi dengan keunikan masing-masing. Lalu menurut saya juga sangat penting ketika dalam komunitas ini kita ngerti gitu, ketika kita terlibat dalam konflik, kita ngomongnya ke siapa dulu. Walaupun kalau bisa dengan semua pengurus itu kita berinteraksi, kemudian bisa terjadi konflik juga, kita berusaha untuk membangun bonding juga. Mungkin kita juga bingung nih, kalau aku tidak suka dengan partnerku, aku ceritanya sama siapa? Nah, itu juga penting untuk kita ketahui. Kalau teman-teman misalnya tidak suka dengan cara saya, teman-teman mungkin konflik dengan saya, nah teman-teman ngomongnya sama siapa? Sementara mungkin teman-teman sungkan nih ngomong sama saya langsung. Ada orang-orang yang bisa langsung, dan itu kayaknya enak banget ya. Orang-orang yang bisa ngomong, aku nggak suka deh kalau kayak gitu. Itu kayaknya dia enak banget gitu. Tapi ada juga orang-orang yang memang sungkan nih kalau ngomong langsung. Nah mungkin kalau teman-teman berkonflik dengan saya, teman-teman bisa bilang dengan Mbak Eri, bisa dengan RCIP, atau bisa dengan tim saya, di tim sekrep. Nanti biarlah mereka yang memikirkan bagaimana mendamaikan kita. Dan yang paling penting, interaksi kita itu karena sekarang per komponen ya, pastinya ya teman satu komponen itu yang paling berpotensi untuk berkonflik, dan juga yang paling harus nemu caranya nih, misalnya kalau saya konflik dengan siapa nih di komponen saya, siapa ya yang bisa bantu. Oke, jadi penting juga sih untuk kita tahu, kita tuh ngomongnya sama siapa. Orang yang bisa kita percaya siapa, karena di komunitas kita tuh pasti ada orang-orang yang tidak suka membiarkan teman-temannya berkonflik. Orang-orang yang tipikal harmoni ya. Harmoni ini bakat yang dia tuh pokoknya nggak tenang gitu. Kalau lihat orang yang ada berkonflik tuh dia nggak tenang. Dia ingin semuanya damai. Nah, kita perlu mungkin bantuan orang-orang ini. Dan pastinya juga harus orang yang kita percaya, bukan orang yang malah ngompor-ngomporin gitu. Dikompor-komporin lalu tidak selesai-selesai. Kalau Anda cerita sama saya, karena saya analis, bisa jadi saya akan melihat dari berbagai sisi. Tetapi paling-paling saya mungkin bisa membantu menghubungkan lagi dengan orang lain atau membuatkan sistem gitu supaya semuanya bisa meminimalisir, atau mungkin saya bisa membuatkan kegiatan supaya teman-teman lebih sering main bareng, beraktivitas bareng gitu ya. Memang mantra itu terus berlaku gitu. Karena konflik terjadi ketika kita memang kurang mengenal satu sama lain. Kalau
saya mungkin dengan Mbak Mila atau dengan Mbak Eri sudah tahu, oh Mbak Eri ini amanahnya di rumah, anaknya lagi school at home, terus tuh sambil jaga toko ya Mbak Eri. Jadi saya ngerti itu. Tapi bagi orang lain mungkin belum tahu nih, yang baru kenal, atau oh Mbak Indah lagi dinas, malam nanti baru pulang ke rumah. Mungkin ada yang harus dipending dulu. Penting sekali gitu untuk mengenal satu sama lain. Jadi kalau memang kita misalnya ada kesulitan, ya omongkan. Walaupun bagi kita itu remeh, gitu, tapi penting sekali bagi teman kita itu untuk mengenal diri kita tuh siapa sih, gitu. Kesulitan kita tuh apa, kita tuh nggak sukanya apa, gitu. Terus tuh kita tuh bisa konflik, nggak nyaman itu dengan orang yang tipikal seperti apa. Pada akhirnya ya masing-masing akan bisa lah menyesuaikan. Sepertinya cukup panjang, ditambah teknis tadi, cukup kayaknya Mbak Eri. Setelah ini biar dialog ya teman-teman juga. Iya, Mbak. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Siti atas penyampaian materi yang luar biasa. Pengetahuan baru mungkin bagi saya atau sebagian teman-teman mengenai sisi-sisi diri kita yang kita bisa lihat dari karakter bakat. Mungkin ada teman-teman yang mau disampaikan. Kita tadi sudah nih diberi bekal sama Mbak Siti tadi malam ya. Mungkin ada yang mau disampaikan bagi teman-teman, silahkan. Mbak Mila, gimana Mbak? Menurut Mbak Mila nih? Mic-nya Mbak, unmute Mbak. Terima kasih Mbak Eri. Mohon maaf, baru aja masuk tadi terlambat, jadi ada yang ketinggalan materinya Mbak Siti. Tentang bakat, ya. Menurut Mbak Mila, tadi kan sudah disampaikan nih, Mbak Mila, menurut pendapat Mbak Mila itu konflik apa, terus bagaimana jika berkonflik, terus saya baca sedikit nih cerpennya Mbak Mila. Nah itu kalau misalnya menurut Mbak Mila sendiri bagaimana? Maksudnya Mbak Mila udah tahu konflik itu seperti apa, misalnya ketika menghadapi konflik dengan teman sejawat, dengan teman satu komponen aja. Mbak Mila ini di di SC ya? Iya. Okay. Monggo, gimana pendapat Mbak Mila? Konflik untuk di SC sih selama ini kalau menurut Ulun belum ada, nggak ada konflik sih ya. Paling kita ya sama-sama saling memahami, saling mengerti. Kalau di SC itu kalau sedang diskusi kami untuk menjawabnya itu sesuai jam online masing-masing. Jadi kami sama-sama kami saling memahami. Jadi kadang apalagi ulun kadang tengah malam baru bisa menjawab ke Mbak Atun juga. Jadi ya untuk sampai saat ini nggak ada sih Mbak, alhamdulillah baik-baik aja. Cuman ya itu tadi SC itu kami ada 4 orang, 4 ya, Mbak Ul, Mbak Atun, Mbak Nurul, sama Mbak Pina masih ada nggak ya? Kemarin itu kan Mbak Pina udah keluar mungkin Mbak Pina. Itu aja Mbak. Oke. Ini mau dengar pendapatnya Mbak Yanti aja. Gimana? Mbak Yanti kan di komunitas ya. Komunitas ini pengurusnya paling banyak. Kan
paling banyak potensi juga untuk terjadinya konflik. Kalau misalnya menghadapi konflik yang hadir, yang ada, gimana nih menurut Mbak Yanti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran lah Mbak suara Ulun Mbak? Dengeran? Lagi hujan di sini Mbak, hujan lebat. Karena Ulun baru ya mungkin belum ada terlihat karena memang baru banget. Cuman kadang agak bingung sih. Bingungnya itu yang boleh dan tidak boleh itu kan masih belum ada belum ada aturan gitu. Apalagi kayak Ulun pengurus masuk tuh ya daftar gitu, pas keterima ya alhamdulillah mengerjakan tugas-tugas. Misalnya ada disuruh bikin flyer, bikin video, Ulun bikin. Cuman masih belum ada batasan ini boleh, ini enggak, atau oh ini yang yang nggak dibolehin gitu. Oh iya maaf. Jadi Ulun tuh belajar dari pengalaman aja sih Mbak. Jadi kayak oh ini boleh nggak ya? Jadi mungkin konflik dengan diri Ulun sendiri gitu. Nah berarti ini habis ini harus nanya dulu atau apa. Mungkin itu Mbak yang sekarang tuh masih konflik terhadap diri sendiri gitu. Untuk jadi pengurus. Masih memperhatikan ya, memperhatikan lingkungan. Iya, masih beradaptasi. Lingkungan aman dia meluncur. Kalau misalnya mungkin nanti kayak terlihat ini kayak ngambil ranah banget gitu. Nah itu ulun sebenarnya rada takut sih. Cuman kayak kalau ulun misalnya melakukan sesuatu ya, oh kayaknya bikin ini bagus deh. Tapi kadang nggak memikirkan gitu. Nah ini boleh atau enggak gitu. Kadang gitu sih Mbak. Jadi masih meraba-raba karena memang pengurus baru juga kan Mbak ya. Jadi kalau misalnya usulan nanti mungkin ada batasan-batasan yang kita berikan gitu. Nah apalagi kalau kayak saya ini yang baru sama Mbak Indah ya, jadi kayak masih meraba lah intinya gitu. Nah nanti ini potensi nggak sih menjadikan konflik gitu. Nah bisa nggak sih saya melakukan ini nggak konflik nggak gitu. Jadi masih meraba-raba gitu sih Mbak. Kalau yang untuk komunitasnya alhamdulillah ya aman-aman aja sampai saat ini. Oke, terima kasih buat Mbak Indah. Mbak Laila online nggak ya? Kayaknya masih ada kesibukan. Mbak Indah aja deh. Mohon maaf ya. Ada lagi ada yang dikerjakan Mbak? Enggak kan? Mbak Indah, dengar suara saya? Baru free nih. Oh, oke. Menurut Mbak Indah, Mbak Indah ini di di Sekrek Mbak Siti? Ya. Enggak. Sekrek ini pengurus terbanyak kedua menurut saya dari setelah komunitas. Mbak Indah sebagai seseorang yang baru, bagaimana nih menyikapi jika terjadi konflik di antara pengurus dan Sekrek misalnya? Menurut Mbak Indah gimana? Kalau saya ya, yang pertama karena memang saya baru, mungkin saya lebih banyak diam dulu Mbak. Kalau ada konflik baru, saya lebih banyak diam dulu karena harusnya ya kita lebih baik mengenal dulu teman-teman kita, karakternya itu seperti apa, kesibukannya seperti apa, baru kita bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut atau konflik tersebut. Tapi memang ya Mbak, jika suatu saat walaupun saya baru, tapi jika memang suara saya itu diperlukan ya saya sampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di luar komunitas, gitu sih Mbak. Jadi kira-kira menurut Mbak Indah, gesekan-gesekan itu pasti ada nggak sih gitu? Pasti Mbak, pasti itu. Apalagi ya, yang pertama tiap orang itu punya
background-nya tuh beda-beda, pendidikan di rumah beda-beda, pengalamannya beda-beda, kesibukannya beda-beda, visi misinya beda-beda gitu kan. Ditambah lagi kita, yaitu kayak tadi Mbak Siti bilang, kita wanita dengan hati yang lembut dan sensitif, ya gesekan itu pasti ada Mbak Ai gitu. Tapi konflik itu memang kalau saya rasa sih diperlukan ya sebagai pemantik gitu kan. Kalau di komunitas tuh adem-adem ayem tuh ya nggak apa-apa, itu berarti memang aman aja. Tapi kalau ada konflik ya yang itu lebih bagus karena berarti ada sesuatu kegiatan yang dimana kegiatan itu ada pemikiran yang berbeda-beda, harus ada yang diselesaikan, ada konflik, berarti komunitas itu berusaha untuk berkembang. Jadi konflik itu sebagai pemantik organisasi untuk berkembang. Itu menurut Ulun. Oke. Ini siapa lagi yang online? Mbak Elif lagi mandiin bayi, dedek bayi. Mbak Siti ada yang mau disampaikan lagi kah? Nah, baik. Ulun menanggapi sedikit mengenai kita ini kan banyak mix banget gitu, campuran banget. Ada yang udah beberapa tahun, ada yang juga baru beberapa bulan gitu. Ya memang potensi mengenal satu sama lain itu masih lama ya, kalau untuk yang baru mungkin masih meraba-raba gitu, masih melihat. Dan itu benar, dilihat dulu. Jadi saya senang tuh waktu Mbak Indah dipercaya untuk sebuah proyek, Mbak Indah nanya, kenapa saya? Kenapa saya, kata Mbak Indah. Jadi memang Mbak Indah perlu memastikan ya, apakah saya akan pas di posisi ini atau tidak gitu. Terus apakah yang memilih saya ini kenal atau tidak dengan saya ya, Mbak Indah, kok bisa-bisanya gitu memilih saya. Jadi memang saya pribadi pun kalau ada beberapa yang pernah saya tembak atau dulu sih saya tuh suka ya nembak-nembak di posisi ini, Mbak Mila aja misalnya. Mbak Mila ayo dong daftar di pengurus gitu. Kalau saya pribadi memang saya biasanya secara alami memang punya bakat untuk mengamati orang, karena saya introvert ya. Orang introvert itu dia sangat perasa dan sangat, bukan kepo, bukan dalam arti yang bermaksud negatif gitu, tapi yang memang secara alami akan otomatis mengamati orang. Dan dengan bakat-bakat saya yang lain juga, saya bisa melihat, oh potensinya ada nih. Dan mudah-mudahan teman-teman yang baru ini bisa gitu mempercayai diri Pian sendiri, bahwa Pian itu memang dipilih karena Pian dinilai mampu. Terlepas dari kisahnya Pian mendaftar atau Pian dilamar, itu semuanya memang udah insya Allah Pian yang terbaik di posisi itu. Dan kebetulan saya itu memang di lingkungan orang-orang yang bisa gitu mendorong saya. Jadi orang yang seperti saya ini tipikal yang kalau tidak didorong tidak akan maju. Mudah juga meragukan diri saya, mudah juga takut salah gitu, seperti Mbak Yanti tadi misalnya. Aduh takut nih kalau salah, rasanya tuh pengen tuh perfect dulu gitu, bagus dulu, ngerti dulu gitu. Tetapi kalau bagi saya sendiri pun saya sangat mengapresiasi ketika ada teman-teman yang salah atau ada teman-teman yang melanggar COC gitu. Karena saya pribadi belajar dari kesalahan. Kalau memang sekarang teman-teman mengenal saya cukup strict, tegas, COC itu harus begini. Itu karena saya sendiri sebelumnya selalu salah. Saya sendiri adalah orang yang sering sekali berbuat salah dengan COC. Karena saya sudah beberapa tahun di IP, itu banyaklah kesalahan saya yang saya lakukan. Sinyal. Kemudian semakin banyak. Putus-putus Mbak Siti. Sudah baca atau belum? Masih putus? Sepertinya sinyal.
Oke, Mbak. Kayaknya ada masalah sinyal yang di tempat Mbak Siti. Penerimaan di saya juga putus-putus dan hampir nggak kedengaran. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman meluangkan waktu di sore hari ini yang nyiapin cemilan atau segala macam ya. Maksud saya tadi disambi masak. Terima kasih banget. Kami tim RCIP sangat, ya Mbak Lela nanti dilanjutkan di grup. Sangat menghargai banget kehadiran teman-teman di sini. Meluangkan waktu nyemil bareng di orientasi tahap 2 pengurus IP Kalsel. Ternyata ngomongin konflik ini panjang sebenarnya. Jadi karakter dari diri kita sendiri seperti apa, karakter lawan bicara kita seperti apa, terutama di komunitas. Nanti akan kita lanjutkan di grup pengurus. Terima kasih Mbak Siti juga sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber sore ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga semuanya urusan teman-teman dimudahkan, dilancarkan, dan yang sedang sakit disehatkan. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, nanti akan dilanjutkan di grup. Makasih ya Mbak Mila, Mbak Yanti, Mbak Indah, Mbak Lela, Mbak Elif, siapa lagi? Mbak Rinda, Sama-sama Bu Lura, Mbak Eli, Bu Siti. sama Mbak Atun. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika Mbak Rainda sama Dede. Mohon maaf jika ada salah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting.